Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Agus Darmaji ya. Di chapter kali ini saya kedatangan tamu teman lama, Mas Mirsa ya. Ya alhamdulillah yang dulunya ini teman lama yang sekarang sudah menjadi praktisi di hukum ya. Alhamdulillah, dan beliau udah mempunyai Mas Mirsa ini udah sumpah advokat juga sudah, artinya dalam segala hal di bidang hukum Mas Mirsa pun udah paham. Nah, karena kita kali ini membahas tentang dunia finance, tentang seputar finance, kebetulan ini juga di acara seputar finance, jadi nggak ada salahnya lah ya saya sebagai teman kita tanya-tanya ke Mas Mirsa ini ya. Jadi kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari banyaknya klien ya. Kemarin tuh banyak teman-teman yang tanya, Mas Agus tolong dong bahas tentang somasi, apa sih somasi itu, terus bahas dong tentang surat peringatan itu seperti apa, terus bagaimana hukumnya, terus tolong dong kalau angsuran telat itu seperti apa ya, terus untuk dilaporkan ke polisi itu harus seperti apa. Nah, nanti kan kita bahas di sini semua ya. Tetap di seputar finance. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar teman-teman itu bisa mengikuti video saya dan melihat, oh seperti ini kah dunia finance, oh seperti ini kah seputar finance. Jadi jangan sampai kita kalau mau kredit atau mau melakukan butuh dana tapi kita asal pembiayaan ya, kita juga harus pilih-pilih kan gitu. Oke, kita sapa dulu tamu dulu ya. Selamat sore Mas Mirsa. Sore. Matur suwun sudah jauh-jauh datang ke rumah saya, walaupun rumahnya seperti ini. Ya ini sebenarnya mau tak buat kantor sih ya. Tapi sementara karena kita bahas nanti lah. Iya. Jadi sebelumnya juga terima kasih terus siap. Udah diundang. Karena terus terang dari beberapa bulan yang lalu baru bisa hadir hari ini. Karena memang ya padatnya kesibukan juga. Jadi dari Senin sampai Kamis itu kebetulan aktivitas sidang setiap hari mesti ada, baik itu di PN Semarang, Kudus ataupun Jogja dengan. Tapi saya mikir, waduh, saya sudah terlanjur janji sama aku juga untuk datang ke tempatmu. Jadi saya mikir janji adalah utang. Jadi betul, janji adalah utang ya. Oke lah, nggak masalah. Hari ini kita sempatin untuk bincang-bincang, kita diskusi aja lah. Yes, alhamdulillah. Jadi teman-teman atau buat masyarakat dan semua ini hanya untuk diskusi, hanya untuk pemahaman. Kalau misalkan ada, ya kita sama-sama belajar lah di sinilah ya. Tujuan saya nggak ada niat seperti, tapi yang penting hanya untuk belajar bareng-bareng, biar kita tuh nggak salah arah dan nggak salah tindakan, karena biar bagaimanapun negara kita adalah negara hukum, betul ya. Oke, kita tanya langsung dengan Mas Mirsa. Alhamdulillah beliau sekarang udah sukses nih. Kalau aku lihat mobilnya di depan aja udah wow, bagus ya, udah sukses menjadi seorang praktisi hukum di Semarang. Oke, kita mulai aja ya. Mas Mirsa, aku mau tanya nih Mas Mirsa. Kemarin aku dapat pertanyaan dari teman. Kita bahas dulu soal somasi dulu ya Mas Mirsa ya. Sebenarnya somasi itu yang buat itu siapa? Itu yang pertama. Dan fungsinya itu apa? Dan di mata hukum itu seperti apa? Gitu. Oke, kalau kita nyebut, kita ambil inti-intinya aja ya. Dan berarti kalau kita nyebut somasi itu adalah suatu bentuk teguran dari orang yang merasa dirugikan kepada orang yang merugikan dirinya. Nah, bentuk teguran itu bisa peringatan dalam arti bentuk secara ringan, sedang ataupun keras. Klasifikasinya masing-masing beda. Mungkin kalau kita ambil titik balik dulu ketika kita di lembaga pembiayaan ke barang bergerak mobil, ada SP1, SP2, SP3, kemudian puncaknya adalah somasi kan gitu. Maka kita harus bedakan bahwa SP1 lebih ringan, SP2 sedang, SP3 lebih agak menekan dikit kan. Somasi lebih keras, jadi kualifikasinya itu. Garis besarnya adalah bahwa somasi itu adalah surat peringatan tertulis yang dibuat oleh seseorang kepada orang pihak lain yang telah merugikan dirinya. Nah, biasanya mesti disertai dengan akibat hukum. Jadi
untuk mengindahkan prestasi, untuk melaksanakan prestasi, kemudian ada akibat hukumnya jika si orang yang diberikan teguran itu tidak melaksanakan prestasi tersebut. Akibat hukumnya bisa kita sebut upaya hukum pidana maupun perdata. Jadi klasifikasi masing-masing beda. Nah, kemudian kalau pertanyaanmu tentang siapa yang bisa memberikan somasi, somasi itu siapapun bisa membuat, ya, baik siapapun yang bisa dirugikan dalam bentuk surat peringatan tertulis yang ditujukan pada orang yang merugikan. Nah, prinsipnya adalah kalau kita atur bahwa di dalam peraturan perundangan itu memang tidak jelas menyatakan bahwa apa sih itu somasi. Cuman bahasa hukum kita, penerapan hukum kita nyebutnya itu adalah somasi, gitu. Nah, itulah menjadi kebiasaan bahwa peringatan teguran itu dinamakan somasi. Itu memang nggak diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Cuman itu bahasa hukum dan kebiasaan kita nyebut bahwa peringatan tertulis, teguran itu adalah somasi. Memang di dalam KUHP hanya dijelaskan bahwa di pasal 1238 itu apabila tergugat lalai maka harus diberikan suatu surat peringatan, teguran untuk menjalankan kelalaian tersebut, untuk menjalankan prestasi tersebut. Kemudian diatur lagi dalam 1243 di KUHP, ketika si orang itu kemudian diberikan teguran tidak melaksanakan, maka seketika itu dinyatakan bukan prestasi. Nah, baru kita bisa melakukan tuntutan upaya hukum. Apa yang mau kita lakukan nih? Baik itu mekanisme yang ada di negara kita bisa melalui upaya hukum pidana, perdata, ataupun pakai materi lain juga. Tapi biasanya memang kebiasaan kita adalah upaya hukumnya ya pidana maupun perdata. Jadi garis besarnya seperti itulah somasi itu kita kualifikasikan. Jadi seperti itu ya. Jadi somasi itu siapapun bisa membuat kalau dirinya bisa merasa dirugikan, gitu ya. Jadi nggak harus lawyer. Jadi kalau buat teman-teman atau debitur atau para konsumen atau masyarakat di seluruh Indonesia, kalau dikasih somasi nggak usah takut. Itu sama aja teguran, itu hanya surat teguran untuk melanjutkan tindakan ke tahap selanjutnya. Entah ini misalkan kalau ditegur seperti ini kok nggak mempan. Nah, kalau teman-teman tanya siapa sih yang membuat somasi, kalau teman-teman tanya ke lawyer, mungkin mereka akan jawab ya kita lawyer semua yang buat. Tapi kalau teman-teman tanya saya atau tanya teman saya ini, dia akan menjawab siapapun bisa membuat somasi. Nah, jadi buat klien saya yang tanya kemarin ini udah dijawab di sini ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan tanya yang kemarin sempat ditanya soal fidusia. Nah, jadi gini, Mas Mirsa, kemarin aku ditanya sama salah satu klien nih, dia tuh tanya, Mas Agus, itu fidusia itu sebenarnya ada maksimal atau minimalnya nggak sih? Kok apa semua barang yang kita agungkan itu ada fidusianya atau ada minimalnya, berapa nominalnya atau gimana, itu tolong dijelasin di sini coba. Jadi gini, kalau kita nyebut fidusia pasti ada suatu aksesori, perikatan jaminan. Dimana memang ada perikatan pokok dalam hal ini perjanjian kredit antara debitur atau kreditur atau konsumen, itu kita sebut seperti itu. Kemudian ada aksesori itu perjanjian fidusia, dimana nanti ada kaitannya dengan sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh Kumham. Kalau mengenai nominal berapa yang wajib didaftarkan, saya pikir semua transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap kendaraan bermotor, maka hukum wajibnya untuk didaftarkan fidusia. Hukumnya wajib. Kalau kita ngacu pada peraturan Menteri Keuangan, di dalam hal ini lembaga pembiayaan yang di bawah Menteri Keuangan. Jadi memang itu diatur dalam PMK nomor 130/PM nomor 10/2012. Jadi hukumnya adalah wajib. Namun pada kenyataannya kita sering dalam prakteknya banyak juga yang lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan fidusia. Nah, ini mungkin kedepannya mungkin ini bisa menjadi suatu pembahasan yang khusus bagaimana apa konsekuensi bagi lembaga-lembaga pembiayaan kendaraan bermotor ini ketika dia tidak mendaftarkan fidusia. Harus ada tindakan dong, kan itu. Memang saya nyebutnya pasti wajib. Jadi
lembaga pembiayaan kendaraan bermotor wajib untuk mendaftarkan jaminan fidusia, dan itu dituangkan dalam pasal 1 PMK 130 garis miring nomor 10 garis miring 2012. Ya mungkin itu. Berarti nggak, masalah nominalnya itu nggak ada batasan ya? Nggak ada. Minimalnya nggak ada ya? Dan diatur dalam hal tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya kemarin ya, sekarang udah dijawab ya, bahwasanya batasan minimal itu tidak ada ya. Dan memang faktanya saya tuh masih menemukan beberapa finance yang tidak mendaftarkan, ada lah ya sebagian, khususnya untuk leaseback itu seperti ini. Kita udah punya BPKB mobil atau motor ya, kita masukin lagi kita cairkan, kita uangkan lagi ya, itu banyak yang nggak pakai fidusia. Menurut Mas Mirsa ini, akibat hukum kalau tidak ada fidusianya dari pihak konsumen lah ya, keuntungan seperti apa, kerugiannya seperti apa? Jadi gini, kalau kita bicara keuntungan buat konsumen ketika tidak ada fidusia, maka dia bisa mempermasalahkan hal tersebut melalui upaya hukum, baik itu ketika itu dilakukan penarikan ataupun tindakan-tindakan tertentu dari lembaga pembiayaan, maka itu bisa kita katakan bahwa ketika terjadi penarikan maka itu termasuk perampasan. Ya, perampasan ya. Karena memang tidak disertai fidusia. Iya. Dan itu adalah hukumnya wajib. Itu mereka ya, antara debitur dengan kreditur ataupun antara pemberi dan konsumen. Wah, betul. Lembaga pembiayaan dan konsumen. Memang pasti ada klausula-klausula yang mengatakan apabila terjadi kemacetan ataupun dan lain-lain. Tapi ketika itu masih menjadi sebuah bahan di perjanjian kredit tersebut, maka itu masuk ranah perdata. Maka konsekuensinya adalah upaya hukumnya tentu harus melalui jalur perdata. Nggak bisa melalui jalur lain. Terus kenapa untungnya apa bagi debitur ya? Untuk bagi debitur kalau tidak ada fidusia. Jadi gini, fidusia itu kan kalau image kita mesti berkaitan dengan pidana. Ya. Karena memang di pasal di Undang-Undang 14 tentang fidusia yang mengatur jaminan fidusia hanya ada 2 pasal terkait pidana, 35 dan 36. 35 kita sebut garis besarnya adalah misalnya terkait pemalsuan ataupun memberikan keterangan sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Kemudian kalau 36 lebih kalau kita sebut sama seperti kayak 372 di KUHP, penggelapan. Jadi mendatangkan ke pihak ketiga. Oh, iya. Nah, jadi memang hanya diatur di pasal 35 36. Jadi pihak aparat pun juga bisa melakukan tindakan ketika itu sudah masuk dalam pasal 35 atau 36. Nah, keuntungannya buat konsumen dalam hal ini ketika jaminan tidak bisa kalian bisa, maka kembali lagi bahwa itu harus dilakukan melalui upaya hukum perdata. Nah, kalau upaya hukum perdata berarti dalam hal ini ketika nanti si unit itu kemudian dilakukan penarikan unit tanpa melalui prosedur yang berlaku, maka itu bisa dikatakan perampasan juga. Oh, gitu, ya. Membahayakan sekali. Jadi kalau kita sebut ini menjadi sebuah zona abu-abu buat kreditor dalam hal ini lembaga keuangan kalau memang tidak ada fidusianya. Jadi saya nyebut keuntungan dari debitur seperti itu. Berarti intinya gini, kalau tidak ada fidusianya itu sifatnya utang piutang biasa ya. Jadi kalau utang piutang biasa itu tidak bisa dipidanakan dan mau digugat pun harus pakai gugatan perdata. Ya betul ya. Iya, jadi teman-teman kalau mau kredit atau beli di mana dilihat dulu ada fidusianya enggak. Kalau ada fidusianya, ya jangan sekali-sekali memindah tangankan. Nanti di situ akan ada pasal 372. Ya. Kalau kita bicara KUHP memang 372. Tapi kalau kita bicara itu masuk dalam ada fidusianya, maka 35 36 berlaku. Itu aja pentingnya sebenarnya itu. Gitu. Jadi kalau kita nyebut lex spesialis derajat lex generalis. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Ketika itu dipasang fidusia, maka yang berlaku adalah pasal undang-undang khusus 35 36. Gitu. Tapi kalau ketika tidak ada fidusia, maka itu masuk ke 372. 372 penggelapannya di KUHP. Yang jadi masalah untuk menerapkan 372. Kenapa? Karena memang ada aturan lain yang mengatur di PMK 130 garis miring
nomor 10 garis miring 2012 bahwa lembaga pembiayaan kendaraan bermotor wajib untuk mendaftarkan fidusia. Nah, ketika hal itu tidak dilakukan, maka itu menjadi sebuah titik celah dan berpikir dua kali untuk menerapkan 372, kecuali kalau memang ada fidusianya. Jadi kalau memang prinsipnya adalah ketika tidak ada fidusianya, maka saya nyebut adalah kembali lagi ke perjanjian kredit itu hal tersebut. Itu saja sih. Tidak seperti ini toh Mas Mirsa. Misalkan nih contoh, kalau 372 itu kan sifatnya udah kriminal kan berarti. Iya. Nah, padahal kalau tidak ada fidusianya kan utang piutang kan biasa perdata. Iya. Nah, bagaimana ini bisa menjadi dari perdata ke pidana, sedangkan itu di situ tidak ada fidusianya. Jadi gini, memang ada juga yang memang ada 372. Karena biasanya kita ambil gampangnya adalah ketika unit dipindah-tangankan ke pihak lain. Ke pihak lain atau pihak ketiga, maka di situ 372 juga berlaku. Walaupun tidak ada fidusia. Ya, betul. Walaupun sifatnya utang piutang biasa. Ya, betul. Tapi kembali lagi, maka hal tersebut kembali lagi ke perjanjian pokok, perjanjian kreditnya. Tapi kalau unit itu memang dipindah-tangankan, itu sudah masuk pidana. Yang jadi masalah kadang-kadang gini, biasanya lembaga pembiayaan itu gerusa-gerusu dalam arti sedikit-sedikit melakukan pengaduan. Melakukan pengaduan padahal unitnya masih ada. Nah, unit masih ada tapi si nasabah mengalami keterlambatan uang prestasi. Maka saya nyebut itu adalah perdata. Selama unitnya masih ada. Dan ketika disuruh para pihak untuk menghadirkan, unit itu masih ada. Itu masih ranah perdata. Tapi ketika ada keterangan saksi ataupun bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi perpindahan tangan ke pihak ketiga, ya, itu berarti maksudnya ranah pidana. Mungkin garis besarnya seperti itu. Masuk manusia asli nih. Jadi gini, asli. Nah, utang piutang. Jadi gini, polisi kan nggak mengurus utang piutang biasa tuh. Oh iya, tapi tak paling ini. Iki ada orang yang menyebut bahwa ini adalah perdata. Yang jadi masalah adalah ketika unit itu dipindah tangankan, digadaikan ke pihak ketiga, itu masuk pidana, Bu. 372 bisa. Kalau ada fidusianya bisa. Iya. Kalau pakai fidusia masih larinya ke 36. Oh, 36, 372 toh. Loh. Nek pakai fidusia, aturannya yang dipakai adalah Undang-Undang 4299 jaminan fidusia. Tapi kalau nggak ada fidusianya harusnya nggak bisa dilaporkan. Nah, walaupun sebenarnya nggak iso kan? Nggak iso. Itu nanti yang jadi masalah adalah ketika oke lah si orang ini ditetapkan tersangka, tapi nanti di persidangan pengacara tersangka itu melakukan pembelaan. Dia ngambil baca yang tak maksud tadi, KMK nomor 130 garis miring nomor 10 garis miring 2012, di mana lembaga multifinance atau pembiayaan kendaraan bermotor wajib mendaftarkan jaminan fidusia. Sayangnya itu nggak nusansi ini. Hanya menerangkan wajib tapi tidak disertai konsekuensi denda dan lain-lain atau teguran dan lain-lain. Nah, kalau kita ngacu seperti itu kan berarti hukumnya adalah lembaga pembiayaan kendaraan bermotor semua harus mendaftarkan fidusia. Dan itu diatur keterlambatan dan lain-lain. Nah, tapi prakteknya dipaksakan ke 372. Walaupun nggak ada fidusia. Nggak ada fidusia. Gila lagi nggak nih? Kalau kamu nyebut ada contohnya, ada. Besok tak kasih tahu contohnya yang kita tangani. Tapi kan nggak bisa diproses tadi itu. Proses sampai kejaksaan sampai pengadilan ini. Nggak tahu nanti putusannya gimana. Tapi kan unitnya masih di bawah penguasaan debitur. Oh, kalau gitu nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus rambu-rambu itu. Gitu. Kalau unit di bawah kekuasaan, walaupun unit di saudaranya atau itu termasuk masih di bawah pengawasan. Tentu kan ini, utangnya tidak fidusia. Tapi ketika kowe diperiksa penyidik, nah unitnya masih ada. Unit ini bawa hadir ki, bawa ketoke. Dan akhirnya itu malah disita polisi. Ora iso. Jadi dikuokan. Tidak boleh. Makanya waktu itu kamu telepon aku. Lah, kalau aku Ignis itu dikuokan. Loh, keliru. Kamu waktu itu telepon aku karena apa? Karena penyidik tak jawab.
Oke, nggak masalah. Unit dilakukan penyitaan, saya minta surat perintah penyitaan dari pengadilan. Polisi nyita laptop ataupun nyita gelas, dia harus ada dasar surat perintah penyitaan pengadilan. Harus aku ngomong ya. Iya. Tapi aku gak jadi awak ngono. Aku disekak di sini. Iya. Mas jenengan itu. Loh, polisi itu melakukan penyitaan itu nggak sembarangan loh. Itu dia minta penyitaan pengadilan, melakukan penyitaan. Dia mau menyita mobil untuk jadi barang bukti, dia izin ke pengadilan. Memang disetujui, tapi pasti gitu. Nah, kalau memang sudah ada surat perintah penyitaan dari pengadilan, oke, saya hormati. Itu menjadi kuo, bukan? Bukan kuo, tapi dalam arti ini masuk menjadi barang benda penyitaan Pengadilan. polisi untuk menjadi barang bukti. Oke, saya hormati prosedur itu. Tapi bila mana nanti di fakta di persidangan terbukti saya tidak salah, maka unit itu akan kembali kan. Oke. Pasti polisi ngomong nggak mungkin hilang, Mas. Saya buatkan berita acara serah terima. Tapi polisi nggak bisa sembarangan menyebut itu status quo. Itu yang tak maksud. Aku nggak mau ngomongin kamu, kenapa? Karena kamu ini jawab gitu, mesti ngengkel-ngengkelan, nggak ketemu. Nah, fidusia hanya 3536. 35 terjadi pemalsuan dalam arti KTP ataupun apapun yang dilakukan oleh konsumen, memberikan keterangan yang tidak benar, data-data sih nggak benar. Itu nah, ini 35 pemalsuan data. Kalau kita nyebut di KUHP namanya 263 pemalsuan. 36 itu membidatangkan kepada pihak 3. Jadi kan yang uang liya sih nggak mau kenal. Wah, ini nggak mungkin ngomongin tukang gadi ini. Mas, semua beli tak selesai ya. Ulah iso tuh dibayar saya itu kan mesti ngono. Nah, tapi nek mbok gadekke ning wong sing mbok kenal, mbok adirke, kan gak masalah. Tak adirke sedino tok paling. Tak silih Mas, mbok adirke. Lah ning kono polisi juga gak iso nyita. Lho Mas, bunyi ono. Kan gak iso. Lah terus apalagi zaman sekarang, zaman keterbukaan informasi. Ataupun kamu bisa melakukan upaya hukum melalui pengadilan, gugatan, KMH. Bisa aja. Tapi kenapa orang-orang nggak mau pakai cara itu? Karena mikirnya mereka sudah percuma, mesti kalah musuh nikol. Belum tentu. Oh, kenapa? Gini loh, kalau polisi ngasihkan mobil itu kepada kreditur, mesti bengok tuh. Betul. Ya kalau dibaliknya Pak, kan? Tapi bahasanya dia status quo kan, neng tengah ke. Wes titip kene wae sampai ono penyelesaian. Gak entuk ngono. Ora entuk. Oke, jadi seperti itu ya. Alhamdulillah udah dibahas semua ya di sini. Tadi udah dipaparkan semua sama Mas Mirsa. Jadi buat teman-teman biar lebih hati-hati ya, bahwasanya hukum di negara kita tuh nyata ya, nyata. Jadi jangan dibuat main-main. Itu yang pertama. Kedua, terima kasih buat Mas Mirsa udah berkenan buat mampir ke rumah saya ini. Walaupun ya dengan kita sedikit bahas seperti ini, kita tuh memberi pemahaman buat teman-teman kita yang di luar juga, buat masyarakat juga ya. Ya, tes materi banyak lah. Terima kasih. Terus buat teman-teman jangan lupa tetap di Seputar Finance, di like dan subscribe-nya ya, itu kan gratis ya. Biar teman-teman tuh bisa belajar dan tahu kejadian-kejadian nyata dan faktanya seperti apa. Karena di dalam dunia finance, Seputar Finance itu banyak yang teman-teman nggak tahu ya, hitamnya seperti apa, putihnya seperti apa ya. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you bro.